Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Swallower Star. Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya, dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi Donghuanya, seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya. Lalu untuk video dan gambar ini hanya footage atau ilustrasi. Nah, bagi yang belum nonton spoiler sebelumnya, nih ada di atas. Oke, langsung saja. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, Lo Feng merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Bahkan zat racun Yu Feng itu menyerang kesadarannya dan membuat Lo Feng berteriak. Ketika melihat Lo Feng yang goyah, Yu Feng segera melesat dengan kecepatan tinggi dan menyerangnya. Di sisi Lo Feng, ketika melihat bayang-bayang Yu Feng, ia segera berusaha menstabilkan pikiran dan tubuhnya dan mengendalikan energi rohnya untuk menghancurkan racun dari Yu Feng. Tidak hanya itu, ia juga berhasil menghindari serangan Yu Feng dan mengendalikan dunia pedangnya. Terlihat ada sekitar 5 bilah dari dunia pedang melesat ke arah Yu Feng dengan kekuatan tekanan yang sangat menakutkan. Mata Yu Feng menunjukkan ketidakpercayaan karena Lo Feng berhasil lolos dari zat racun yang diberikannya. Padahal sebelumnya ia sudah berulang kali bereksperimen dengan berbagai macam obat-obatan. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan tubuhnya sendiri untuk mencoba reaksi zat racun yang dibuatnya ini. Dan saat itu, ia langsung jatuh seketika. Akan tetapi, Lo Feng berhasil menetralkannya. Boom, 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 boom. Sebanyak 5 ledakan terdengar ketika kelima bilah Lo Feng mengenai Yu Feng. Seluruh badan Yu Feng terkena luka berat dan terjatuh tanpa daya dari ketinggian. Di sisi Lo Feng, ia melihat ke arah Yu Feng dan segera keluar dari arena. Dengan hasil ini, Lo Feng berhasil mengantongi 4 kemenangan dengan 0 kekalahan. Yu Feng yang kembali ke kediamannya, ia segera mempelajari di mana letak kesalahannya, sehingga Lo Feng berhasil lolos lagi dari zat racun miliknya. Dengan begitu, Yu Feng kembali memasuki pelatihannya dan bereksperimen dengan obat-obatan yang dimilikinya. Ada 2 orang yang berhasil mendapatkan 4 kemenangan dengan 0 kekalahan. Mereka adalah Ke Lo Fu dan juga Lo Feng. Dengan begitu, banyak para penonton ingin menyaksikan pertandingan final kali ini dan mendapatkan kemenangan mereka sehingga masuk ke alam rahasia primal. Di sisi Lo Feng, ia duduk di kediamannya dan mencoba berpikir untuk memenangkan pertandingan melawan Ke Lo Fu nantinya. Akan tetapi tiba-tiba ada panggilan dari gurunya, yaitu Kaisar Yan. Lo Feng segera membungkuk memberi hormat ketika gurunya terproyeksi di depannya. Di sisi Kaisar Yan, ia tersenyum karena muridnya cukup baik dalam pertandingan antar alam rahasia kali ini. Pertama, pertandingannya melawan Bolan. Itu sudah menunjukkan bahwa Lo Feng merupakan pemuda yang paling luar biasa di antara pemuda jenius angkatannya. Kedua, pertandingannya melawan Moluo. Itu sudah menunjukkan bahwa Lo Feng sudah memenuhi syarat untuk dapat bergabung ke dalam alam rahasia primal. Ketiga, pertandingannya melawan Yu Feng. Itu sudah menunjukkan bahwa seorang ahli kimiawan pun belum cukup untuk menumbangkan Lo Feng. Namun dengan semua perkataan Kaisar Yan itu, Lo Feng masih merenungkan dan berkata bahwa ia belum memiliki jaminan untuk dapat mengalahkan Ke Lo Fu. Mendengar itu, Kaisar Yan tiba-tiba tertawa dengan keras dan berkata, dengan semua kemampuan Lo Feng, Kaisar Yan yakin Lo Feng sudah dapat melewati level ke-8 jembatan surgawi. Mendengar itu, Lo Feng seketika terkejut.
Perkataan ini bukanlah lelucon karena ini berasal dari gurunya, yaitu merupakan seorang pejuang level Unding Emperor. Akan tetapi, menurut perkataan gurunya, jika Lo Feng memiliki jaminan dapat melewati level ke-8 jembatan surgawi, tentu saja Ke Lo Fu juga demikian. Alhasil Lo Feng dan Ke Lo Fu cukup kuat untuk bersaing satu sama lain. Mendengar itu, Lo Feng kembali merenungkan bagaimana caranya ia harus menang dan mencoba menggunakan gerakan rahasianya. Menurut perkataan Kaisar Yan, Ke Lo Fu sudah menunjukkan perkembangan yang sangat besar selama beberapa ratus tahun terakhir. Demikian juga dengan Lo Feng, padahal masih muba atau murid baru, akan tetapi dapat bersaing dengan para seniornya. Dengan begitu, banyak para eselon atas dari perusahaan semesta virtual memperhatikan mereka, baik itu Ke Lo Fu maupun Lo Feng. Meskipun salah satu dari mereka akan mengalami kekalahan nantinya, mereka akan tetap diakui oleh para pejuang absolut perusahaan semesta virtual ini. Jika Lo Feng tidak dapat mengalahkan Ke Lo Fu, tidak perlu berkecil hati, karena di pertandingan antar alam rahasia berikutnya, Kaisar Yan yakin Lo Feng akan memenangkannya. Lo Feng mendengarkan perkataan gurunya dan akan berencana menggunakan gerakan rahasianya, yaitu teknik penguatan yang berasal dari mode tanduk emasnya. Dengan menggunakan teknik ini, Lo Feng yakin kesadaran, kekuatan, serta energi rohnya akan berlipat ganda. Dengan itu, ia akan mendapatkan kemenangan. Ketika melihat Lo Feng termenung, Kaisar Yan tertawa dan mengatakan bahwa kekalahan saat ini tidak akan apa-apa. Setelah mengatakan itu, Kaisar Yan segera mengakhiri panggilannya. Mendengar itu, Lo Feng menganggukkan kepalanya dan langsung berusaha menenangkan pikirannya. Di sisi Ke Lo Fu, ia saat ini terlihat sedang duduk dan meminum segelas anggur. Menurut perkataannya, saat ini tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Akan tetapi, ia menyebutkan bahwa Lo Feng memiliki potensi yang luar biasa. Jika ia tidak mendapatkan keberuntungan di saat ia menjalankan misi ini, Ke Lo Fu yakin ia tidak akan dapat mengalahkan Lo Feng. Niatan Ke Lo Fu untuk naik ke alam rahasia primal adalah agar ia dapat menerima misi yang lebih sulit, karena ia percaya di saat ada misi dengan tingkat kematian yang tinggi, maka pasti ada sesuatu atau harta yang dapat meningkatkan kekuatannya. Karena pertandingan final akan segera dimulai, pada saat ini sudah banyak yang menontonnya dan mereka semua berkumpul. Di antara para penonton ini terlihat ada Xu Xin yang juga tidak ketinggalan. Ia sangat bangga ketika para pejuang di sekelilingnya membicarakan suaminya yang sangat jenius. Di sisi Lo Feng, di saat ia memendamkan pikirannya, tiba-tiba suara bergema dengan mengatakan bahwa pertandingan final akan segera dimulai. Mendengar itu, Lo Feng langsung tersadar dan memasuki arena. Pada saat ini, ketika kesadarannya memasuki arena, terlihat mode tanduk emas Lo Feng keluar dan berdiri di samping tubuh utamanya yang sedang duduk bersila di tangga warisan catatan iblis. Mode tanduk emas Lo Feng kali ini bersiap untuk segera melepaskan teknik penguatan dan menghubungkannya ke dalam kesadarannya yang ada di dalam arena saat ini. Di dalam arena, saat ini Lo Feng sepertinya berada di hutan kuno yang sangat lebat dan ia tidak merasakan kehadiran Ke Lo Fu. Padahal ia yakin jika perusahaan semesta virtual mengangkut dua orang masuk ke dalamnya, jarak mereka tidak akan terlalu jauh. Namun sampai sekarang, Lo Feng belum merasakan kehadiran Ke Lo Fu. Dengan begitu, Lo Feng segera naik ke salah satu gunung dan berteriak dengan keras, "Ke Lo Fu, keluar!" teriak Lo Feng. Di saat pertandingan final berlangsung, ada juga pertandingan lain, yaitu Mo Luo melawan Yu Feng dan Bolan melawan Long Yun. Karena semua orang tertarik dengan pertandingan final,
maka pertandingan lain tidak memiliki banyak penonton. Akan tetapi, terlihat para penonton terkejut karena di saat pertandingan lain sudah melakukan pertukaran serangan, namun pertandingan final belum juga dimulai. "Apa yang sebenarnya terjadi?" ucap salah satu penonton. Beberapa saat kemudian, ketika pertandingan lain sudah memiliki pemenangnya, pertandingan final belum juga dimulai. Shushin, kelompok Rongjun, bahkan Kaisar Yan mengerutkan alisnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Di sisi Lo Feng, ketika ia sedang menunggu Ke Luofu, tiba-tiba sebuah suara bergema di telinganya dengan mengatakan, karena Ke Luofu belum juga memasukkan kehadirannya di dunia virtual, maka pemenangnya adalah Lo Feng. Mendengar itu, Lo Feng seketika terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ke Luofu? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Ke Luofu dan Lo Feng merupakan dua pejuang yang saat ini sedang menjalankan misinya. Mereka hanya memasukkan kesadaran mereka di dunia virtual, alhasil dapat mengikuti pertandingan kali ini. Ketika seseorang tidak dapat dipanggil atau masuk ke dalam dunia virtual, itu berarti ada yang tidak beres padanya, atau mungkin menemui malapetaka. Nah, bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Bye.